Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020, Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru pada saat ini akan segera kita mulaikan, dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologi. Dan Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru mengucapkan selamat hari Minggu. Hari ini bersama-sama gereja-gereja di Indonesia kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaharuan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penerjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Kita akan menggunakan tata ibadah gereja Banua Niha Keriso Protestan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahawu, marilah kita berdiri dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita terhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dari ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Demikian Yesaya pasal 6 ayat 1, B, 2a, dan 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu. Terlebih bagi kami umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu kami. Dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, kami dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan,
Bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat 15. Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu setetes dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran
tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilang dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah kami umat-Mu Tuhan, yang berdoa mengaku dosa masing-masing kami di hadapan-Mu. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Amin. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 15. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini diberikan kesempatan bagi jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan. Dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai 17 yang menjadi perenungan firman Tuhan dalam ibadah ini. Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga,
perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda itu. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Terpuji nama Tuhan, karena dalam rahmat dan kasih-Nya kita diperkenankan dan diberikan kesempatan untuk ada menjalani kehidupan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan Allah menciptakan kita manusia memiliki harkat dan martabat. Harkat adalah nilai manusia serta kewajiban atau hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Sedangkan martabat adalah harga diri dan derajat. Harkat dan martabat manusia sama. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Namun dalam kenyataan hidup masih ada yang menganggap rendah harkat dan martabat manusia lain.
Padahal harkat dan martabat itu bernilai sama di mata Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya. Karena sebetulnya harkat dan martabat seseorang tidak ditentukan atau tidak diukur dari status sosial, dari kedudukan, dari jabatan, atau kepunyaan, orang kaya atau orang miskin, orang yang berpendidikan tinggi atau rendah, dan sebagainya. Tetapi ketika nilai moral semakin terkikis, maka sikap saling menghormati dan saling menghargai sesama diabaikan. Sehingga terjadi diskriminasi sosial dan tindakan ketidakadilan. Sebab itu dalam kehidupan beriman, kita patut mengangkat harkat dan martabat dalam rangka relasi dan hubungan dengan sesama manusia. Untuk itu bagian perenungan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai 17 perenungannya dibawa tema mengangkat harkat dan martabat kehidupan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah kehidupan Rut begitu dramatis. Kehidupannya diawali dengan kondisi hidup yang penuh dengan kesengsaraan, namun berakhir dengan happy ending. Dan kisah kehidupan ini terjadi pada zaman para hakim. Pasal 4 kitab Rut merupakan klimaks dari apa yang dikisahkan dari pasal 1 sampai pasal 3 tentang kemalangan dan perjuangan Naomi serta Rut untuk tetap bertahan hidup dari Moab sampai mereka telah berada di tanah Yehuda. Perikop pasal 4 ayat 1 sampai 17 ini menceritakan bagaimana Boas mengupayakan penebusan terhadap keluarga Elimelek, yaitu dengan membeli dari Naomi segala milik Elimelek dan anak-anaknya, juga Rut yang adalah perempuan Moab, istri mendiang Mahlon. Betapapun Boas berkeinginan untuk menebus semua milik Elimelek, tetapi dia begitu menyadari bahwa ada kerabat terdekat Elimelek yang lebih berhak untuk melakukan penebusan terhadap kepunyaan Elimelek. Karena itu Boas pergi ke pintu gerbang, yaitu tempat yang sangat penting. Tempat yang memiliki fungsi yang sangat penting dan tempat khusus untuk membahas banyak hal dalam kehidupan masyarakat Israel, termasuk untuk melakukan adat penebusan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Boas seperti yang diceritakan dalam bagian Alkitab yang menjadi perenungan firman Tuhan kita saat ini. Di Israel menganut tradisi perkawinan Levirat, yaitu apabila seorang laki-laki meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka kewajiban untuk melanjutkan keturunannya terletak pada kerabat terdekatnya dengan mengawini janda tersebut dan mendapatkan anak laki-laki agar namanya tidak terhapus dari Israel. Proses menebus dan menukar ialah dengan menanggalkan kasut, yang ketika kasut itu diberikan kepada yang berkaitan, maka transaksi sudah dianggap resmi. Itulah tradisi perkawinan Levirat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Israel. Setelah melakukan percakapan soal penebusan yang dimaksud antara Boas dengan penebus yang tidak disebutkan namanya,
disaksikan oleh tua-tua Israel pada waktu, bahkan orang-orang yang hadir. Ternyata kerabat dekat sebagai penebus itu menolak untuk menerima Rut menjadi istrinya, dengan alasan bahwa jika dia menjadikan Rut sebagai istrinya akan merusak milik pusakanya. Oleh penolakan itulah akhirnya Boaslah yang bersedia menjadi penebus dengan membeli tanah Naomi dan menebus Rut. Maka dibuatlah kesepakatan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandai dengan diberikannya kepadanya kasut atau salah satu kasut milik penebus itu yang disaksikan oleh 10 tua-tua kota itu. Sebagai kaum kerabat, Boas merasa bertanggung jawab atas kehidupan Naomi dan Rut yang benar-benar membutuhkan perlindungan, yang hidup dalam kesusahan. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan hati Boas untuk mewujudkan apa yang pernah ia sampaikan kepada Rut demi nama Tuhan yang hidup, seperti yang terungkap dalam Rut pasal 3 ayat 12 dan 13. Betapa Boas memberikan harapan akan suatu kehidupan baru bagi Rut. Tindakan penebusan itu merupakan simbol dari pengangkatan harkat dan martabat kehidupan Rut dan keluarga Elimelek, di mana esensi dari penebusan itu adalah solidaritas dan tanggung jawab keluarga. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah ini memperlihatkan betapa kerinduan Naomi dan ketulusan kasih Rut, bahkan keyakinan Naomi dan Rut yang tetap percaya kepada Tuhan, sehingga dalam kesengsaraan mereka saling menguatkan, akhirnya membuahkan kebahagiaan karena kasih setia dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan telah merancangkan sesuatu hal yang indah di balik pergumulan mereka. Tuhan berkarya melalui Boas. Dalam tuntunan Tuhan, Boas memberikan perhatian untuk menolong kedua perempuan janda itu, yaitu Naomi dan Rut. Sebab Tuhan menyediakan masa depan yang indah dari perjuangan, dari kesetiaan dan pengorbanan mereka. Maka Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Dan oleh orang banyak yang hadir bersama dengan tua-tua yang menjadi saksi, memberikan doa dan berkat kepada Boas dan Rut, Tuhan telah mengangkat harkat dan martabat Rut juga Naomi. Maka atas kasih karunia Tuhan, Boas dan Rut memperoleh anak laki-laki yang diberi nama Obed, yaitu ayah Isai dan kakek dari Daud. Kehadiran anak Boas dan Rut itu memunculkan pujian dan bagi Tuhan. Kata doa dan harapan dari kaum perempuan-perempuan terhadap anak itu dan terhadap Naomi, juga terhadap Rut sebagai perempuan asing, perempuan Moab, yang kemudian menjadi perempuan yang bermartabat di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penebusan Boas telah memberi dampak pada terangkatnya harkat dan martabat hidup Rut dan Naomi, yang berarti pula harkat dan martabat keluarga Elimelek. Demikian juga penebusan Kristus sebagai penebus yang sejati, sebagai Tuhan pengasih yang telah mengangkat harkat dan martabat kita manusia yang berdosa untuk menjadi pemenang dari kematian ke kehidupan kekal. Karena itu belajar dari firman Tuhan ini sehubungan dengan tema, yaitu mengangkat harkat dan martabat kehidupan, memberikan pemahaman kepada kita bahwa upaya untuk mewujudkan hal tersebut, atau untuk mewujudkan atau mengangkat harkat martabat kehidupan agar terwujud
ketika kita mampu mengembangkan sikap saling menghargai, saling menghormati terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan, tidak bersikap sewenang-wenang, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama, berani membela kebenaran dan keadilan, serta bersikap jujur, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, kehidupan berbangsa, tetapi yang juga tak kalah penting dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia atau kehidupan manusia adalah pendidikan. Sebab dengan pendidikan sumber daya manusia dapat dikembangkan, bahkan kecerdasan iman dan intelektual dapat ditingkatkan, serta pengendalian diri dapat diarahkan sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk kita sebagai orang-orang percaya, dapat menikmati kesejahteraan hidup, walaupun disadari ada begitu banyak masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, bahkan mungkin yang telah kita alami, yang telah kita hadapi berkaitan dengan keberadaan manusia yang dalam kenyataan kehidupan ini ada yang begitu gampangnya merendahkan orang lain, tetapi juga ada yang tidak sudi, tidak terima ketika direndahkan orang lain. Padahal yang kita pahami bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai dan setiap orang percaya, kita terpanggil untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sesama kita melalui tindakan nyata. Sebab sebagai orang Kristen, kita harus saling menguatkan, kita harus saling menopang, bukan saling melemahkan dan saling menjatuhkan apapun kondisi kehidupan kita. Sebab tangan Tuhan yang kuat akan sanggup memulihkan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, pujian hanya bagi-Mu ya Allah, sebab dalam anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu yang begitu besar. Penyertaan-Mu sempurna dan rancangan-Mu memberikan kami damai sejahtera, serta di dalam pergumulan kami menyaksikan kuasa-Mu nyata, sehingga kami merasakan ada kekuatan. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak akan dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan kebenaran. Tanpa Engkau tidak ada satupun kebaikan yang dapat kami lakukan. Maka kiranya jalanlah sertai kami, agar kami layak berjalan dalam rahmat-Mu dan kebenaran semata yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan penyertaan-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah di hari Minggu yang mulia ini, dalam persekutuan yang agung dan yang memuliakan Engkau Tuhan. Bersama gereja-gereja di Indonesia kami merayakan Hari Doa Alkitab untuk merenungkan dan mengingat kehadiran Alkitab di bumi Nusantara ini, di mana dalam perayaan tahun ini secara khusus Lembaga Alkitab Indonesia mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias. Roh Kudus Tuhan kiranya yang menuntun semua upaya Lembaga Alkitab Indonesia agar firman-Mu Tuhan akan terus diwartakan sampai ke pelosok dan sudut kehidupan di bumi Nusantara ini, sehingga Engkau Tuhan yang senantiasa disembah dan diagungkan. Allah yang pengasih, kami mohon bimbinglah gereja-Mu Tuhan
agar peduli terhadap mereka yang tersisih, tertekan dan menderita. Agar dengan kepedulian yang dinyatakan oleh Dia dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan perhatian, mereka sungguh dapat dan layak hidup dalam kebaikan. Demikian pun Tuhan, upaya untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan bagi sesama. Apapun yang kami upayakan itu sungguh nyata. Bukan hanya sebatas ungkapan-ungkapan, tapi tindakan nyata yang diperlukan. Bimbinglah gereja dan masyarakat yang taat aturan dan hukum, agar benar-benar kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, mewujudkan semuanya itu. Kami pun berdoa Tuhan bagi para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam kekurangan keprihatinan Tuhan kiranya menuntun, menyertai, bahkan Tuhan memakai orang-orang untuk menolong, untuk memberikan perhatian, membantu mereka dalam kesusahan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami berseru dalam pengharapan kepadamu, berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan, apapun bentuk masalah dan persoalan hidup yang dihadapi dan dialami. Teguhkanlah iman mereka, agar Tuhan yang selalu diagungkan, diandalkan, dan tempat mereka bersandar. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, mereka dirawat di rumah sakit, Ibu Yece Pangaila Asa, Bapak Karel Nelwan, dan Ibu Sandra Salu. Juga mereka yang sakit, yang ada di rumah mereka masing-masing akan dalam pemulihan. Bapak Yoca Ateng, Ibu Caroline Kalumata Welan, Ibu Emma Sumual Agu, Bapak MH Mundung, Bapak Yodi Sumilat, Bapak Deki Polii, dan juga mereka yang tidak kami sebutkan oleh karena keterbatasan. Tuhan kiranya Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan mereka ya Tuhan, agar upaya pengobatan akan menyatakan kuasa-Mu. Kami pun berdoa Tuhan bagi mereka yang berduka cita, keluarga Keyongian Pakiding, kiranya Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan memberikan penghiburan bagi mereka. Berdoa kami Tuhan bagi mereka yang bersyukur karena sukacita dan kebahagiaan, yang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, yang menerima berkat-berkat Tuhan. Mereka yang bersukacita oleh karena ketambahan usia, bahkan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sebagai keluarga rumah tangga Kristen. Mereka yang menikmati keberhasilan dalam berbagai hal, dalam usaha dan pekerjaan, bahkan pun peristiwa-peristiwa yang mensukacitakan kehidupan umat-Mu dan jemaat-Mu. Kuduskanlah kesukacitaan mereka Tuhan, agar apa yang mereka nikmati mereka sungguh menghayati itu karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan. Sehingga mereka selalu hanya mengarahkan kehidupan kepada Tuhan sebagai Allah sumber segala berkat. Di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan, berdoa kami untuk semua pelayan khusus, Syammas Penatua, guru agama dan para pendeta, penasehat majelis jemaat, komisi Bipra, komisi kerja, pegawai dan kostor, tim multimedia Gemim Saitun, dan panitia Haraya Gerejawi. Kiranya Tuhan menuntun kami agar dalam sukacita dan tanggung jawab kami melaksanakan amanat Tuhan dalam panggilan iman untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula kami berdoa bagi mereka yang mengambil bagian dalam peribadatan saat ini, koordinator ibadah, pianis, prokantor. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau telah mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Sehingga dalam persekutuan ini Tuhan kami menyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Apa yang kami berikan Tuhan mohonlah dikuduskan agar supaya kami dapat memanfaatkan, memakai semua itu untuk menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan sebagai sumber segala berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat, anggota jemaat Gemim Saitun, kolom 1 sampai kolom 22, dari anak-anak sampai para lansia. Sertai dan lindungilah kami semua Tuhan dalam menjalani kehidupan, memperjuangkan segala hal untuk kelangsungan kehidupan yang Engkau karuniakan, terutama Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perlindungan Tuhan sungguh menjadi harapan kami,
agar kami terhindar dari segala hal yang tidak kami harapkan untuk menjalani kehidupan dalam kasih karunia-Mu. Berdoa juga untuk pemerintah sebagai hamba Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang telah mengaruniakan bagi mereka tanggung jawab yang besar untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam segala upaya yang mereka lakukan, Tuhan tuntun mereka campur tangan. Tuhan sungguh berlaku bagi pemerintah untuk melakukan segala hal yang benar, yang baik, dan menerapkan keadilan dalam kehidupan ini. Bahkan juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk pelaksanaan pilkada, telah lakukan berbagai persiapan oleh calon-calon yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah. Tuhan sertai mereka agar semua kebaikan-kebaikan mereka boleh nyatakan dalam kehidupan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang agung dan mulia, serta kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.